Jangan sampai kita hanya mau rewardnya, kita mau ambil berkatnya saja, tetapi kita tidak mau melewati pengorbanan bersama Tuhan. Oke, shalom jemaat GBI Rahmani, haleluya. Hari ini sungguh kita sangat bersuka cita karena Tuhan telah memberikan kesempatan lagi buat kita hadir untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan hari ini kita mau siapkan hati kita benar-benar untuk menuju kepada Tuhan saja. Biarkan nama Tuhanlah yang layak dipuji dan dimuliakan pada hari ini. Sama-sama kita mau rendahkan hati kita. Biarkan Tuhan saja yang layakkan kita untuk menyembah dan memuliakan Dia. Karena Dialah saja yang agung. Dia saja yang layak dipuji dan diagungkan. Haleluya. Sama-sama kita mau rendahkan hati kita. Amin. Biar Tuhan saja yang ditinggikan pada hari ini. Haleluya. Kita mau ingat kebaikan Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Dia telah menjaga kita. Dan kasih setianya dalam hidup kita. Dan kita mau hari ini, Tuhan, biarkanlah Engkau yang menjadikan kami indah seturut dengan karya-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan lagi, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau mengimani pujian ini kepada Tuhan. Kami mau datang dengan kerinduan kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Oh, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan
Tuhan, Kau yang layak ditinggikan Yesus. Mari kita mau angkat suara kita kepada Tuhan, tinggikan dan muliakan Dia, sebab Kaulah Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan. Mari kita merendahkan hati kita, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Mari kita angkat tangan kita, kita sembah Dia. Haleluya, katakan haleluya, haleluya, kuduslah namamu Tuhan. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan haleluya, 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 kuduslah namamu. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Oh haleluya, 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 terpujilah nama memuji dan membesarkan nama-Mu, sebab nama-Mu saja Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini, Engkau boleh ya Tuhan hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami juga mau memuji dan memuliakan nama Engkau. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau merendahkan hati kami ya Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib Tuhan, supaya hanya kemuliaan Tuhan saja tampak ya Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, tapi kami percaya Tuhan, sebab Engkaulah yang besar dan agung yang layak dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Engkau, menyenangkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari saudara GBI Rahmani, jemaat Tuhan, mari kita memuji memuliakan Tuhan lebih lagi ya.
mindful of me, that you hear me when I call. It's true, oh, is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me?
Tempat ini yang kita sembah, haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau bersorak-sorai. Karena dialah kota benteng kita. Amin. Haleluya. Katakan kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Semu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan menangkapku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya, mari kita sama-sama akan menjadi dari awal. Katakan kau gunung batuku. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu menjamin hidupku. Oh kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan menangkapku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Sama-sama kita katakan, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan menangkapku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari saudara kita siapkan hati kita saat teduh sejenak 1-2 menit ke depan ini. Kita mau ingat-ingat lagi kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Meskipun kita mungkin dalam masa pandemi yang membuat setiap kita atau setiap orang terdekat kita dan kita sendiri mengalami berbagai macam cobaan, berbagai macam hal yang mungkin tidak enak yang kita rasakan saat ini. Tapi saya akan percaya Tuhan tetap menolong, karena Tuhan adalah Tuhan yang tahu kita dari awal sampai akhir, seperti lagu tadi. Dan saya akan percaya ketika kita mengenal Tuhan,
maka Tuhan akan mencurahkan pertolongannya buat saudara dan saya. Mari kita siapkan hati kita, biar ini menjadi kerinduan hati kita lewat lagu ini. Biar kita nyatakan bahwa kita sungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan. Saudara, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, katakan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, besar ku berharap. Kau Bapa yang mengenalku, Kau
mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku saat ku berharap. Ku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku saat ku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom SOG GBI Rahmani. Perkenalkan, nama saya Christopher dari Bethel Youth Bandung. Saya tidak bisa hadir di tempat teman-teman berada, tetapi saya senang sekali bisa menjumpai teman-teman lewat ibadah online ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, kondisi baik. Tetapi saya percaya apapun kondisi kita hari ini, kita mau sama-sama siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Yes, hari ini saya membawakan sebuah khotbah yang saya kasih judul Follow Your Dream. Teman-teman, semua anak-anak muda biasanya punya impian yang akan ingin dicapai. Apalagi hari ini banyak teman-teman kita yang sedang menanti-nantikan atau sudah mendapatkan berita dari sekolah-sekolah atau universitas favoritnya, tempat di mana akan melanjutkan masa depan. Ada yang keterima di SBMPTN, ada yang juga tidak. Tapi jangan berkecil hati kalau yang nggak diterima ya. Tetapi saya mau bahas sebuah kisah tentang seorang yang ada di dalam Alkitab yang mempunyai mimpi yang sangat detail, yaitu namanya Yusuf. Nah, tapi pertanyaannya, apakah Yusuf itu seorang dream catcher atau seorang yang bisa mencapai impiannya, mengejar mimpi? Yusuf mendapatkan mimpi pada Kejadian 37 ayat yang ke-5 sampai 10. Dia bermimpi pada saat itu saudara-saudaranya bahkan ayahnya hormat kepada dia. Karena mimpinya ini Yusuf mendapatkan masalah. Dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Dan juga papahnya memarahi dia, ayahnya memarahi dia karena mimpi yang aneh tersebut. Tetapi kita kalau lihat di Kejadian 42, impian Yusuf itu sebenarnya jadi kenyataan. Dan ini hal yang menarik bukan, bahwa mimpi seorang Yusuf yang muda itu menjadi kenyataan di umurnya yang sudah mencapai umur 30 tahunan. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Karena kakak-kakaknya datang pada saat itu ketika Yusuf udah jadi seorang yang besar di Mesir. Yusuf disembah oleh kakak-kakaknya karena kakak-kakaknya butuh makanan. Wow, impian menjadi kenyataan.
Tapi teman-teman harus lihat, kalau teman-teman pernah baca kitab Kejadian, di sana tertulis jelas bahwa kehidupan Yusuf itu tidak seperti kehidupan orang yang mengejar mimpi. Kita lihat dalam fase hidupnya Yusuf ketika mengutarakan mimpinya, bukannya disupport, "Oh hebat, ayo maju, terus kejar mimpimu." No, dia malah dijual oleh kakak-kakaknya, bahkan nyaris dibunuh. Lalu setelah dia dijual menjadi budak di rumah seorang bernama Potifar di Mesir, Yusuf masih difitnah. Jadi udah pertama dijual jadikan budak, udah jadi budak masih difitnah pula. Kita bertanya, apakah Yusuf hidupnya mengejar mimpi? Dalam fase ini kita melihat bahwa hidup Yusuf bukanlah hidup yang mengejar mimpi. Tetapi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dari cara hidup Yusuf yang membuat dia mencapai impiannya. Yang pertama, Yusuf hidup secara unggul. Kita baca di Kejadian 39 ayatnya yang kedua, dikatakan di sini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kuasa Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah itu dengan berlimpah. Yusuf hidup secara unggul. Dia berbeda dari orang-orang yang lain sehingga walaupun dia jadi budak yang ketuanya, kepalanya. Lalu ketika kita lihat dia masuk ke dalam penjara, dia tetap berdampak juga di dalam penjara dan menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Hidup unggul. Kalau kita hidup unggul, ada dimanapun kita akan jadi dampak dan berkat. Lalu hidup Yusuf adalah hidup yang benar. Kejadian 39 ayat yang ke-9. Yusuf digoda oleh istri bosnya. Lalu Yusuf bilang gini, ketika itu Yusuf digoda untuk tidur bersama istri bosnya. Tetapi Yusuf bilang, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan istri bosnya. So Yusuf digoda, istri bosnya pasti cantik, orang kaya, pasti wangi. Tetapi Yusuf tidak tergoda dan lari. Sehingga karena dia menolak untuk melakukan hal itu, malah dia difitnah dan masuk ke penjara. Tetapi hidup benar, walaupun kita difitnah, kita akan terus muncul, terus timbul. Kita lihat hidup berdampaknya Yusuf di Kejadian yang ke-50, pasal 50 kita lihat ayat yang ke-18 sampai 21. Kejadian 50 ayat 18, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan yang seperti sekarang ini terjadi, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Wow, Yusuf dijual pada saat dia muda, tapi tidak dendam terhadap kakak-kakaknya. Ketika orang tua Yusuf mati, kakak-kakaknya takut Yusuf menjadi bengis dan balas dendam. Tetapi Yusuf meyakinkan kakak-kakaknya, apakah aku ini pengganti Allah? Artinya apa? Dia tidak mau menghakimi kejahatan-kejahatan masa lalu kakaknya. Karena Yusuf tahu kejahatan itu berujung dia bisa jadi pemimpin yang besar sehingga dia bisa memelihara satu bangsa yang besar, bangsa Israel. So, Yusuf meyakinkan kakak-kakaknya untuk tenang bahwa dia tidak akan balas dendam. Bahkan Yusuf akan memberi makan anak-anak dari kakaknya. Wow, hidup Yusuf adalah hidup yang unggul, yang benar dan juga berdampak. Sehingga ketika kita lihat hidup Yusuf benar-benar menjadi hidup yang dikenang oleh banyak orang, hidup yang sangat berjasa, bukan bagi satu keluarga tetapi bagi satu bangsa. Selfless, orang yang hidup untuk mengejar mimpinya akan hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi orang yang berdampak adalah orang yang hidup untuk kepentingan orang banyak. Ini harus kita catat. Jadi ketika kita sebenarnya mengejar mimpi, seringkali kita hidup egois. Kenapa? Karena kita pengen impian kita tercapai. Kita pengen jadi dokter. Apapun harus kita lakukan agar jadi dokter.
Kalau perlu nyogok, kalau perlu bayar uang untuk masuk kuliah, bayar aja, yang penting masuk. Jadi dokternya mulia, tetapi cara untuk mencapai impiannya tidak mulia. Ingin menjadi orang besar di politik, kalau perlu sikat orang lain, menjilat orang lain, kalau perlu ubah KTP-nya Kristen gak bisa naik, ganti KTP jadi agama mayoritas demi mengejar politik. Impiannya bagus, tetapi ketika kita terlalu fokus hidup mengejar impian, biasanya kita lupa akan orang-orang di sekitar kita dan kita hidup secara egois. Makanya sebenarnya saya mau kasih judul khotbah saya hari ini adalah bukan follow your dream, tetapi don't follow your dream. Kenapa? Kenapa Kak? Ini kan aneh. Harusnya anak muda tuh punya impian setinggi langit yang kita kejar. Tetapi saya mau katakan hari ini, don't follow your dream, but follow Jesus. Bukan impian yang harus kita ikuti, tetapi Tuhan Yesus. Kalau kita lihat kehidupan Yusuf, dia bukan mengejar impiannya gimana caranya biar impianku terjadi, kakakku nyembah, papaku nyembah kepada aku, enggak. Tetapi dia di dalam keburukan, di dalam lembah kelam yang dalam hidupnya terjadi, dia menghidupinya dengan cara-cara hidup yang baik, yang unggul, yang benar dan juga berdampak. So hari ini kita bisa lihat tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab yang hidupnya dibelokkan dari impiannya yang semula. Pertama, kita akan belajar tentang seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Petrus itu adalah nelayan atau penjala ikan. Tetapi ketika Petrus ketemu dengan Tuhan Yesus di Matius 4, Tuhan Yesus mengajak dia untuk pekerjaan yang baru. Matius 4 ayatnya yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Petrus sang penjala ikan dipanggil Yesus, "Ayo ikut aku untuk kamu jadi penjala manusia." Cita-citanya pasti dari kecil lihat papa mamahnya seorang nelayan, ya pasti besar ingin jadi nelayan. Tetapi setelah ketemu Tuhan, Petrus meninggalkan kapal dan jalannya lalu ikut Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Lalu kita belajar dari Matius, murid Yesus pula yang nulis Injil Matius. Sebelum dia menjadi murid Tuhan, apa pekerjaannya? Matius adalah seorang pemungut cukai. Wah, pemungut cukai kalau Alkitab katakan adalah orang jahat, orang yang dibenci oleh bangsanya karena dia mengumpulkan pajak untuk diserahkan kepada penjajah. Tetapi Matius, orang yang bekerja sebagai pemungut cukai, mau ikut Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka tanpa pikir panjang, firman Tuhan di Matius 9 ayat 9 mengatakan, "Berdirilah Matius lalu mengikut dia." Dan sejarah membuktikan bahwa Matius menjadi murid Yesus yang menulis satu kitab Injil. Ini luar biasa. Dari seorang yang pengen jadi orang kaya, kalau nggak pengen kaya, ngapain jadi pemungut cukai? Kenapa? Karena konsekuensi pemungut cukai itu dijauhi sama saudara-saudaranya. Dia nggak punya kawan, nggak punya teman, karena dia dianggap orang yang jahat, berkhianat kepada bangsanya. Tetapi dia mau menyandang status itu, kenapa? Karena dia bisa kaya. Kalau orang nggak cinta uang, mana mau sih dapat pekerjaan yang seperti itu? Tetapi orang seperti Matius bisa dibelokkan hatinya ketika ketemu Tuhan, diajak Tuhan, dikasih purpose hidup baru sama Tuhan. Dan dia akhirnya menjadi rasul yang setia sampai akhir hidupnya. Lalu kita lihat hidup Paulus. Hidup Paulus adalah hidup seorang yang pengen jadi sangat rohani. Rohani dalam tanda kutip konteks agama dia pada zaman dulu. Sebelum dia ketemu Yesus, dia punya agama Yahudi dan dia percaya harus membela agamanya dan menghabisi sekte sesat dari agama tersebut, yaitu para pengikut Kristus. Tetapi ketika Paulus ketemu dengan Tuhan Yesus, di Filipi dikatakan Paulus menganggap semua yang dia miliki itu tidak berharga. Gelarnya dia, keturunan dia, karena dia adalah bangsa Yahudi asli dan keturunan warga negara Roma, punya KTP Roma, sehingga dia punya benefit sebagai penduduk yang sangat banyak, tetapi itu dianggap sampah. Karena yang berharga bagi Paulus adalah Yesus. So Paulus hidup di akhir hidupnya setelah ketemu Yesus secara radikal, memberitakan Injil kemanapun dia pergi, mendirikan gereja-gereja. Dan ini sangat luar biasa. So kita lihat dari kehidupan orang-orang ini. Mungkin kehidupan kamu hari ini
seperti mereka. Mungkin kita gagal masuk universitas favorit, mungkin gagal masuk SBMPTN, mungkin gagal dalam bisnis, mungkin gagal dalam pekerjaan yang kita cita-citakan, kita udah apply gak keterima. Tetapi ketika kita hidup mengikut Yesus, berarti kita rela mengikuti rencana Dia dan meninggalkan impian kita yang semula. Hidup ikut Yesus, rela ikut Dia, meninggalkan rencana kita yang semula. So, apapun rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus berpikir itu baik. Saya mau bacakan sebuah ayat dari Matius 11 ayat 28-30. Tuhan Yesus bilang gini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kalau teman-teman lihat, gimana caranya Kak untuk bisa tidak follow dream tetapi follow Jesus. Tidak fokus hidup hanya mengejar mimpi, tetapi hidup fokus mengejar Kristus, mengejar keserupaan seperti Kristus. Yang pertama, teman-teman datang cari Tuhan, datang ke gereja. Kalau belum bisa datang ke gereja, datang ibadah online, datang pertemuan konser online, datang ke meeting prayer online, apapun itu. Jangan bilang pandemi membatasi kerohanian kita, no. Kita bisa berdoa juga sendiri di rumah, baca firman Tuhan sendiri, datanglah pada Tuhan. Lalu lepaskanlah beban berat. Kita harus melepaskan. Jangan kita pengen dapat berkat yang baru, kuk yang baru itu, tapi kita nggak mau lepaskan beban yang berat ini. Apa sih bebannya? Dendam, sakit hati, kepahitan, kekecewaan, ikatan dosa, kemarahan. Lepaskan semuanya itu agar kita bisa menerima kuk yang baru. Kenapa kita mau menerima kuk atau pikul salib yang baru? Karena Yesus bilang gini, kita harus ambil salib itu karena salib itu ringan. Seberat-beratnya hidup mengikuti firman Tuhan, lebih berat hidup di luar firman Tuhan. Kenapa? Karena hidup di luar firman Tuhan itu menuju kebinasaan. Tidak ada kebahagiaan. Kita diliputi dengan dosa, dendam, amarah, kebencian, iri hati. Hidup kamu gak bisa bahagia. Tetapi ketika kita hidup ikut Tuhan, kita memang ada beban. Oh, kita harus berlaku benar, harus meninggalkan dosa, harus kalahkan daging. Kita harus usaha gak jatuh lagi dalam dosa. Memang ada bebannya, tetapi bebannya ringan. Kalau apa? Nah, ini ada satu hal yang harus kita garis bawahi. Ringan tuh karena apa? Kalau kita mau belajar pada Tuhan untuk mengikuti arahannya Dia. Kuk itu dipasang kepada dua kerbau yang membajak sawah. Semakin kerbau itu berontak terhadap petani yang menggerakkannya, atau kita ilustrasikan delman. Kalau kuda di delman itu memberontak kepada kusirnya, semakin berat beban yang dia pasang. Tetapi semakin dia nurut, semakin ringan. Kerbau pun sama, semakin bisa dikendalikan oleh petani untuk membajak sawah, semakin beban yang dikerjakan itu ringan. Ketika kita semakin melawan perintah Tuhan, hidup kita akan semakin berat. Tetapi ketika kita mau taat, obey terhadap perintah Tuhan, hidup kita akan semakin ringan. Dikatakan dalam firman Tuhan, dan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tadi kan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. So teman-teman, hari ini saya mau bilang gini, ikut Tuhan, obey sama perintah Tuhan, seringkali dianggap berat. Tetapi saya mau nyatakan hari ini, seberat-beratnya itu lebih berat hidup melanggar perintah Tuhan. Siapa sih yang mau hidup dengan penuh beban? Banyak orang berpikir misalkan dia melawan perintah Tuhan untuk hormat sama orang tua, lalu dia bisa sukses, dia bisa kaya. Tapi pertanyaannya, apakah dia bisa bahagia? Enggak, karena firman Tuhan bilang kalau mau bahagia kita harus hormat sama orang tua. Jadi ketika kita melawan apa yang sudah tertulis dalam firman Tuhan yang udah kita tahu, hidup kita semakin berat dengan beban-beban yang kita tambah sendiri. Tetapi semakin kita mau lepaskan segala kepahitan, dendam, rasa amarah, dan kita mau ambil dan belajar kuk itu. Misalkan kita melepaskan dendam kepada sahabat kita, kita belajar untuk mengasihi musuh kita. Kita melepaskan kemarahan kepada orang tua kita, kita obey firman Tuhan, kita mau berikan penghormatan kepada orang tua kita. Karena kita yakin kan, orang tua kita
melahirkan kita nggak pilih, kita nggak bisa pilih. Tapi kita juga yakin orang tua kita juga nggak pilih punya anak seperti kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah menaati firman Tuhan. Semakin mengikuti maunya Tuhan, hidup kamu akan semakin ringan. Semakin mengikuti maunya kita akan semakin berat. Saya mau kesaksian sedikit kehidupan saya. Apakah saya punya hidup yang dibelokkan mimpinya juga? Benar. Hidup saya pada awalnya, saya hidup ingin menjadi orang yang sukses di bisnis. Karena ketika saya semester akhir, saya harus membiayai kuliah saya sendiri karena orang tua ekonomi keluarga bangkrut. Jadi saya harus kerja sambilan sambil membereskan skripsi. So saya berpikir saya harus kejar catch up, membalikan kehidupan saya minimal seperti dulu lagi sebelum bangkrut atau bisa lebih dari itu. Saya ambil kerja, saya ambil bisnis sampingan, saya ikut apapun yang bisa menghasilkan uang. Saya hidup untuk mengejar uang. Tetapi di tengah perjalanan ketika saya ketemu Tuhan, Tuhan mulai keluarkan purpose yang baru. Hidup kamu bukan untuk diri kamu sendiri. Luangkan waktu untuk melayani, luangkan waktu untuk keluarga, luangkan waktu untuk mempedulikan orang lain. Lalu lama-lama saya mulai aktif melayani di gereja setelah bertobat. Tapi saya masih punya satu komitmen. Oke, saya mau jadi orang yang sukses. Dan ketika saya sukses, saya mau bantu pelayanan Tuhan dengan uang yang saya punya. Saya pengen bisa bikin gereja banyak, bisa sumbang gereja dengan besar. Tetapi lambat laun Tuhan tuntun saya ke step yang berbeda. Lalu pada tahun 2017 saya ingat, saya ditawarkan untuk menjadi seorang staf di gereja. Pada saat itu saya ditawarkan untuk menjadi staf full timer. Yang mana saya pada saat itu memiliki karir yang sedang lumayan. Bahkan dalam karir saya itu saya akan diangkat menjadi kepala di satu region, yaitu region di Jawa Barat. Jadi memimpin di seluruh Jawa Barat. Ini adalah satu keputusan yang sulit. Tapi tiba-tiba saya berdoa kepada Tuhan, saya tanya mentor saya tanya beberapa orang rohaniawan di atas saya. Untuk saya bisa memutuskan. Banyak orang berpikir, oke, kamu ambil kerjaan marketplace yang bagus, di weekend kamu bisa melayani Tuhan. Tetapi saya berpikir, apakah itu yang Tuhan inginkan? Lalu saya ketika berdoa, Tuhan mengingatkan saya tentang kisah Paulus. Paulus itu bukan seorang full timer seperti Petrus, tetapi Paulus itu memberikan hidup terbaiknya, yaitu dari pagi sampai sore, waktu terbaiknya untuk melayani Tuhan. Tapi dia pada waktu malam lembur untuk bekerja. Lalu saya dapat impresi itu, oke, Tuhan pengen saya seperti Paulus yang hidup kalau mau bekerja mungkin di waktu malam, waktu sisa-sisanya, tetapi fokus waktu terbaiknya diberikan untuk Tuhan. Akhirnya ketika itu saya fokus dan ambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan di marketplace dan masuk dan menjadi seorang staff full timer di gereja untuk melayani generasi muda dan juga untuk menjadi staf dosen. Saya udah ketika saya menjadi full timer, saya udah meninggalkan beberapa impian pengen jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan itu baik. Ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang staf, ternyata dalam waktu 1,5 tahun ada kelas dibuka di Belanda, kelas teologi, kelas khusus. Tiba-tiba entah bagaimana seluruh dosen yang harusnya bisa diberangkatkan tidak bisa karena ada tugas yang lain, dan jadilah saya yang harus berangkat. Dan saya melihat pemeliharaan Tuhan nyata ketika kita hidup ikut Tuhan. Walaupun secara dunia saya dimarahin sama manajer saya di marketplace. Kenapa? Karena saya meninggalkan karir yang lagi bagus-bagusnya di umur yang lagi produktif. Tetapi saya tahu ketika Tuhan panggil, saya mau obey, saya mau taat. Apapun kondisinya, gimana pun caranya, karena saya percaya ketika saya taat sama Tuhan, Tuhan yang akan memampukan dan memperlengkapi. So teman-teman, kalau hari ini ada teman-teman yang gagal masuk kampus terbaikmu, gagal dalam kehidupan, jangan sedih, karena saya yakin ada rencana Tuhan di sana. Sebab saya yang belum saya ceritakan kenapa saya bisa sampai hari ini. Kalau saya nggak masuk kampus di mana saya studi pada waktu itu, yaitu Universitas Maranatha, saya nggak mungkin jadi orang yang sekarang. Karena saya pengen masuknya Universitas Parahyangan. Tetapi karena saya gagal, saya masuk Universitas Maranatha, dan akhirnya di Maranatha saya ketemu teman saya yang akhirnya menginjili saya. Dari situlah saya ketemu Tuhan dan bisa berdiri di sini
melayani teman-teman. Kalau saya masuk Unpar, belum tentu saya ketemu teman saya itu, dan mungkin saya bisa hancur. Karena Unpar adalah comfort zone saya, pergaulan SMA saya itu ada di sana. Teman-teman saya yang waktu itu nakalnya bareng-bareng. Tetapi saya dimasukkan ke satu kampus yang saya nggak punya banyak teman, harus berusaha cari teman lagi, tapi Tuhan pertemukan saya dengan teman, circle yang tepat. So, kalau Tuhan belokkan mimpimu hari ini, jangan marah sama Tuhan. Kalau Tuhan bikin impianmu gagal hari ini, jangan marah sama Tuhan. Kenapa? Kita harus percaya, taat sama Tuhan, ikuti jalurnya yang Tuhan berikan. Dengan begitu, kita pasti akan menjadi seseorang yang berdampak di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa menutup firman Tuhan. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami belajar banyak dari Yusuf, dari Petrus, Tuhan, dari Matius, dan juga dari Paulus. Kami percaya Tuhan ketika Engkau memanggil kami untuk satu purpose, tujuan hidup yang mungkin jauh dari pikiran kami. Kami mau menghidupi itu Tuhan. Walaupun mungkin kami pikir itu adalah tujuan yang bodoh secara dunia, tidak menguntungkan secara materi Tuhan. Tetapi kami percaya itu adalah maksud-Mu yang terbaik, di mana kami bisa mengeluarkan seluruh talenta kami dan jadi berdampak di dalam kehidupan kami. Tuhan, jika kami hari ini mengalami kegagalan, mungkin anak-anak-Mu mengalami kegagalan, biarkanlah kami bisa mendapatkan kekuatan, keyakinan untuk terus melangkah Tuhan. Karena kami percaya masa depan kami di tangan-Mu adalah masa depan yang baik. Kalau hari ini kami mungkin menghidupi impian kami, mendapatkan apa yang kami mau, universitas yang kami mau, pekerjaan yang kami mau, jangan bikin kami sombong ya Tuhan. Biarkan kami mendapatkan purpose yang lebih daripada itu. Biarkan kami bisa tahu posisi kami hari ini untuk kami pergunakan demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan kami hidup untuk diri kami sendiri, tapi biarkan kami taat memikul salib-Mu sehingga kami bisa hidup untuk jadi berkat bagi orang banyak. Ajar kami untuk taat Tuhan selama bulan ini, karena kami mau jadi murid-murid-Mu, jadi anak-Mu yang Kau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya mari sama-sama katakan amin.